Halo Gan, bertemu lagi di Pandava Android. Dan di harapan teman-teman, saya di sini mau rakit PC ya. Jadi inilah konten rakit-rakit PC pertama di Pandava Android ya. Tapi sebelum kita masuk ke kontennya ya, di sini saya akan spill dulu spek-spek yang saya pakai. Waduh, pakai jatuh lagi. Di sini ada NVMe atau SSD ya, 512 GB ya. Saya pakai 12 GB. Dan 256 sorry, 25 GB, dan di sini RAM-nya pakai Fury 16 GB. Dan satu lagi di sini saya pakai power supply-nya menggunakan Lux 550 watt. Dan untuk motherboard-nya saya pakai H410M gitu ya. Dan untuk VGA-nya saya pakai GTX 1660 Ti. Dan untuk prosesornya saya pakai Core i3 generasi 10. Dan inilah konten rakit PC pertama kali di Pandava Android ya. Dan sorry banget kalau misalkan banyak yang skip karena ini saya syuting di luar studio gitu ya. Jadi karena kalau luar studio tuh banyak noise yang pertama, dan yang kedua banyak banget pengamen gitu ya. Jadi bakal aku skip-skip kalau misalkan banyak gangguan gitu ya. Kita singkirin dulu ya karena di sini sedikit sempit gitu ya, dan sorry banget nih kalau kameranya nggak bisa nge-shoot banyak gitu ya. Kita singkirin dulu untuk part-part PC-nya teman-teman ya. Dan untuk casing saya menggunakan Fantech ya. Ini udah bonus 3 fan. Nah, ini ya Fantech. Ini cukup lumayan murah ya, sekitar 300 ribuan. Cocok banget buat teman-teman yang mencari casingnya udah bonus fan ya. Biasanya kan fan terpisah, tapi ini udah bonus fan. Ini fannya RGB ya. Rainbow sorry, bukan RGB. Kita singkirin dulu ya karena kita butuh space yang agak luas untuk merakit PC ini teman-teman ya. Ini karena aku syuting dari studio jadi agak susah ya. Di sini kita bakal fokus dulu untuk merakit di motherboardnya ya. Kita buka dulu nih motherboardnya, ini juga masih baru ya, masih kinyis-kinyis gitu ya, masih terbungkus rapih nih. Di sini ada motherboardnya ya, H410M, ini buat Intel Gen 10. Aku selalu kalau ngerakit itu di luar dulu teman-teman ya, biar pas masuk casing tinggal kabel manajemen aja gitu. Kita buka dulu segelnya bos, ya kan? Nah ini kan masih segel, jadi ini masih baru gitu ya. Oke, segel udah terbuka. Kita ambil motherboardnya. Nah seperti ini kurang lebih ya. Lalu kita ambil prosesor kita. Ini i3 Gen 10 ya. Ini masih segel juga, masih baru juga. Pokoknya kalau rakit di Pandava Android rata-rata barang baru ya. Kecuali kalau teman-teman minta second gitu, bakal saya cariin secondnya ya. Seperti yang ada di etalase saya itu ya, ada 1660 Ti, 1650 biasa sama RTX noh. Kelihatan kan di etalaseku ya. Jadi kalau misalkan teman-teman minta rakit, aku selalu kasih yang baru. Aku nggak pernah kasih yang second ya. Oke, ini aku ambil cutter ya, karena bukannya susah. Ini ada SATA dan back panel ya. Kita ambil dulu Core i3 Gen 10-nya. Di sini udah dapat kipas juga ya. Dan di sini dari kipasnya udah ada thermal paste bawaan. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak punya thermal paste ya bisa ngirit lah ya pakai bawaan. Tapi wajib ganti kalau udah sekitar 1 tahun lah. Karena thermal paste tuh menurutku 1 tahun mulai berkurang performanya ya. Dan kita ambil ya Intel Gen 3 Core i3-nya, Gen 10-nya. Nah ini. Lalu kita samakan ya posisi kakinya teman-teman biar nggak salah gitu. Biasanya di pojok kanan tuh ada gitu ya. Nah, kalau udah sama, langsung aja kita tutup dan kunci untuk prosesornya ya. Karena kalau nggak sama dikunci, bisa fatal bos ya kan. Nah ini kalau ada pengamen begini bos ya, saya mesti ngurusin pengamen dulu.
Oke, sorry teman-teman ya, ada pengamen tadi, jadi aku mesti handle dulu ya. Oke, kita langsung aja tutup nih ya. Pastikan kaki-kakinya udah sama dan kita bakal tutup. Sekali lagi ada thermal paste bawaan ya dari Intelnya, bisa dipakai. Dan kalau teman-teman mau ganti ya bebas banget sih. Dan kita langsung aja kunci. Dia akan klik sampai plastiknya jepat sendiri ya. Nah, ini plastik bisa diambil. Dan sekarang kita akan pasang kipasnya ya. Dan untuk Intel pastikan kipasnya terpasang dengan bener ya, karena kadang-kadang ya yang sering aku temuin itu masih bisa goyang kipasnya. Dan kalau misalkan pemasangnya bener tuh kipasnya udah nggak bisa goyang di motherboardnya, itu berarti udah kenceng ya. Karena kalau goyang dikit aja bisa-bisa nggak maksimal mengeluarkan panasnya, jadi sering overheat PC-nya. Dan jangan lupa untuk peletakan kabelnya ya, karena kalau kabel lari kabelnya itu bisa mempersulit kita nanti untuk masak RAM. Jadi untuk kabelnya kita bisa atur dulu gitu ya, sedemikian rupa biar nggak mengganggu kita saat masang RAM nanti gitu ya. Nah, kita pas-pasin dulu kaki-kakinya teman-teman. Nah, kita baru kunci kaki-kakinya ya. Tinggal didorong sambil diputer ya, sampai bunyi klik gitu, biasanya itu baru ngunci ini. Dan pastikan kalau ngunci kaki prosesor tuh lompat-lompat ya, dari 1 ke 3 baru 2 ke 4 teman-teman ya. Nah, kalau nggak kenceng silahkan dicopot lagi, pasang lagi, pokoknya sampai kakinya tuh masuk ke dalam lubangnya ya. Ditekan sambil diputar pokoknya. Nah, ini kan udah nggak goyang kan. Jadi kita bisa tes goyang-goyang dikit ya. Kalau misalkan masih goyang berarti ada yang belum kenceng. Nah, ini udah nggak goyang, udah solid gitu ya. Berarti udah nempel dengan sempurna gitu ya. Karena ini masalah prosesor agak riskan bos, kalau nggak overheat dia. Nah, ini udah kenceng ya, udah cakep, udah mantep gitu ya. Udah masuk semua kaki-kakinya noh. Oke, selanjutnya kita bakal masang RAM. Jadi aku emang biasa ngerakit di luar dulu, baru kita masuk ke motherboard gitu ya. Baru masuk ke casing gitu maksudnya ini rakitannya. Kita pasang RAM dan SSD dulu atau NVMe-nya. Di sini NVMe-nya aku pakai yang 526. Dan di sini untuk kunciannya kita bisa lepas dulu, tapi buat motherboard bawaan AMD biasanya pakai baut ya. Tapi kalau pakai Intel biasanya pakai kuncian gitu, Bos. Nah, kita bisa lepas dulu. Nah, ini udah terlepas ya. Sorry ada pengamen. Aku niatnya nggak niatnya nggak pengen skip video ini loh, tapi pengamennya tuh datang terus ya. Nah, kita masukin. Sampai lupa lepas kunci aku nih. Mungkin biar paham ya, aku kasih tahu kunciannya itu gimana. Nah, itu kuncinya itu plastik di situ teman-teman ya. Itu harus dilepas dulu. Nah, ini SSD udah terpasang, kita bisa pasang lagi kuncinya biar kenceng gitu ya.
Ini sorry nih ya, kurang proper ya untuk video rakit PC pertama aku ya, karena ya ini dadakan juga bos. Nah ini aku kasih contohnya ya, kurang lebih seperti ini ya kunciannya. Dia udah ngeklep, udah klop gitu ya. Dan pastikan kipasnya solid, nggak goyang, dan SSD-nya udah terpasang dengan mantap gitu ya. Next kita bakal install RAM-nya teman-teman ya. Seperti biasa RAM itu punya kuncian ya. Jadi teman-teman lepas dulu kunciannya, kita unboxing dulu RAM-nya. Ini masih segel juga, masih baru ya. Jadi kalau rakit di sini baru semua barangnya bos, santuy aja bos. Bentar nih, bukannya agak beda nih. Biasanya tinggal ditarik buka loh. Nah ya kan. Nah ini dia RAM-nya Fury. Ini pakai 16 GB 3200 mHz. Ini ada kartu-kartu garansi sama stiker ya. Bisa lu tempelin di kaca ya, buat pamer nih. RAM gue pakai Fury bos. Nah kita pastikan kakinya juga pas ya teman-teman ya. Di slotnya kan ada ininya ya, ada kaki-kakinya gitu. Teman-teman tepasin kakinya biar masuk secara sempurna gitu ya. Baru teman-teman kunci gitu. Dan aku saranin teman-teman masang RAM-nya tuh dari yang deket kipas dulu. Kenapa? Karena kalau kita masang yang dari luar kipas, dia bakal susah untuk masang yang di dalam yang deket kipasnya. Nah, ini kita kunci, kalau udah aman kita baru pasang RAM yang kedua ya. Dan sekali lagi pastikan kenceng solid gitu ya, masuk semua gitu. Nah kita kunci ya, pastikan udah rapat semua gitu, udah aman semua. NVMe udah terpasang, RAM udah terpasang. Kita tinggal masukin motherboard ini ke casing teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke penginstalan casingnya ya, kita bakal install dulu power supply-nya di casing gitu ya. Atau kita bakal pasang power supply-nya dulu di casing gitu. Jadi ntar kita tinggal gampang dengan mudahnya gitu ya. Gimana sih pokoknya kita ntar gampang gitu masang motherboardnya itu, karena kabelnya udah tersusun rapi gitu ya. Dan di sini aku pakai Lux 550 watt. Ini cocok banget buat teman-teman yang budgetnya pas-pasan gitu ya, mencari power supply yang agak mendingan gitu. Ini seperti biasa kartu garansi ya, ini masih baru, masih terbungkus bubble wrap dan lain-lain. Kita ambil dulu. Ini dapat kabel power bawaan. Ini juga ada baut-baut ya. Kita bisa singkirin dulu nih kardusnya bos, karena ini makan tempat banget kardus beginian. Ini kita singkir-singkirin dulu ya kardus-kardus ini ya. Kardus-kardus RAM dan lain-lain kita singkir-singkirin dulu aja pokoknya. Karena mejaku yang ini kecil banget bos. Aku tuh pengen bikin tempat yang proper gitu buat rekaman rakit PC ya. Ini kita unboxing dulu ya untuk bubble warpnya. Dan ini udah RGB juga ya power supply ini, tapi saya bukan penggemar RGB tentunya. Kalau teman-temannya sering main ke toko pasti tahu lah PC saya tuh nggak ada yang RGB. Kalau ada pun aku matiin biasanya, karena aku nggak suka RGB. Nah ini kita bakal install di sini, atau kita bakal pasang dulu power supply-nya di casing ya, biar kabel manajemen ke motherboard-nya lebih mudah nanti.
Oke, ini dia. Kita bakal rakit-rakit gitu ya. Ini kita masukin power supply-nya di bawah. Kalau rakit PC itu santai aja bos ya, sambil ngopi gitu ya, sambil nge-vape. Kita masukin, pastikan kipasnya di bawah ya, karena ini kipas pembuangan debu gitu ya. Kipasnya hadap bawah, dan ini kita langsung baut aja. Dan sengaja aku percepat bagian ini karena jujur aja merakit PC paling bosen itu atau paling capek itu di bagian install kabel-kabel gini teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bakal boring, jadi aku bakal cepetin aja gitu video bagian pasang-pasang baut-baut dan kabel-kabel ini ya. Nah, di sini kita butuhkan 4 kabel ya, yaitu SATA untuk power kipas dan kabel motherboard, kabel CPU atau kabel motherboardnya, dan satu lagi kabel buat VGA. Jadi kita bakal pilah-pilah dulu ya kabelnya, kita sortir dulu yang kepake yang mana, yang nggak kemana kita bakal, yang nggak kepake bakal kita simpan di bawah di atas tempat harddisk gitu ya. Jadi kabel manajemennya tuh rapih gitu, yang kepake aja yang dipasang gitu, yang nggak dipasang disimpan di sela-sela tempat harddisk ya. Nah ini aku sortir dulu tentunya. Kurang lebih aku butuh 4 kabel lah. Nah ini untuk CPU kita arahin ke atas langsung ya, jadi ntar motherboard masuk tinggal masangin aja. Nah ini kita butuh kabel TIS atau T-wrap gitu bahasanya ya, kita potong-potong. Ini jangan dikencengin dulu untuk kabel TIS-nya, kita pasang semi permanen dulu gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada perubahan kabel kita tinggal nyopotnya nggak susah gitu. Ini aku pakai kawat juga ya by the way. Nah ini tuh kabel motherboard kita lepas-lepas dulu. Ini kabel casing kita juga lepas dulu. Kabel motherboard masuk ke atas. Lalu kabel kipas kita sortir juga. Ini tuh harddisk ya, kita masukin dulu harddisknya. Nah ini kita juga butuh kabel SATA buat harddisk ya, power SATA buat harddisk. Ya kabel power, sorry, kabel power SATA buat harddisk, bukan SATA, beda lagi bos. Nah ini kita sortir dulu gitu ya. Yang nggak kepake kita selip-selipin di atas tempat harddisk gitu, jadi rapi. Nah ini kabel SATA sama kabel kipas kita pasang-pasang dulu aja. Ingat jangan permanen ya, kita bikin semi permanen biar kalau misalkan ada apa namanya, ada yang salah kita nggak repot gitu ngunanginnya. Nah ini kita kawatin lagi, jadi nggak pating cemantel gitu ya, dilihat tuh enak gitu. Dan kalau usernya besok mau bersih-bersih juga gampang gitu ya, karena kabelnya sudah termanajemen dengan rapih gitu ya. Nah ini kita sekali lagi ini belum permanen ya. Nah ini buat kabel casing, kabel power, restart dan lain-lain kita juga langsung selipin ke bagian bawah, karena biasanya USB, power dan lain-lain itu ke bawah ya. Ini aku sengaja skip ya karena terlalu panjang tentunya ya. Nah ini kurang lebih ya, ini masih semi permanen, ini belum 100% jadi gitu ya, karena kita pasti bakal ada revisi lagi. Dan ini back panel kita pasang dulu biar gak dimasukin cecak ya, karena cicak itu damage-nya sakit teman-teman ya. Buat teman-teman user PC ya, kalau kemasukan cicak wah udah itu, cicaknya mati di dalam, wah damage-nya kritikal bos ke motherboard gitu. Kita pasang dulu back panelnya biar aman dari hewan-hewan gitu ya. Dan ini kita langsung pasang motherboardnya ke casing. Kita pasang, lalu kita baut langsung. Dan untuk motherboard boleh banget ngebautnya langsung permanen aja ya, karena ini kayaknya udah nggak copot-copot motherboard lagi. Ini back panelnya aku rapihin dikit karena sedikit
Bukan sedikit sih, salah masang tepatnya aku. Kebalik ya. Nah, ini kebalik lagi kan, tolol banget tau kan. Ini buat RAM aku lepas dulu ya, karena aku baru ingat kita bakal masang VGA. Jadi aku copot dulu RAM ya, biar mempermudah hidup gitu ya. Aku lagi pastiin lagi kalau kipas dan lain-lainnya itu aman gitu, terpasang dengan rapih gitu ya. Karena jujur aja prosesor itu bagian paling ngeri teman-teman kalau overheat. Karena itu adalah otak dari komputer kita ya. Jadi ntar gak maksimal atau bahkan bisa random restart biasanya. Makanya kalau aku rakit PC biasanya tuh tak temani sambil ngopi, sambil nge-vape, sambil setel musik biar santai gitu ya. Ini kabelnya kita bisa rapihin nanti lagi ya. Ini kabel prosesor, kabel kipas fan maksudnya. Aku bakal bikin serapi, pokoknya rapih dulu lah yang penting di bagian prosesor. Oke, kabel prosesor udah rapih ya. Sekarang kita bisa pasang motherboardnya ke casing dan pastikan bagian back panelnya juga terpasang dengan rapih ya. Jadi kalau misalkan pasang USB, HDMI dan lain-lain itu gak susah gitu ya. Nah itu kan bagian back panelnya udah terlihat pas gitu ya, terlihat presisi gitu. Jadi kalau teman-teman masang USB atau kabel-kabel HDMI gitu gampang gitu masangnya. Soalnya kalau nggak presisi susah bos. Dan aku saranin untuk masang bagian atas dulu, karena kalau misalkan ada kecelakaan gitu ya, misalkan tangan teman-teman lepas gitu, posisi motherboard bakal gantung di casing. Kalau di bawah kan dia bakal apa namanya jatuh gitu ya, dan itu fatal kalau misalkan motherboardnya bawahnya sampai crack atau patah. Jadi aku selalu pasang bagian atas dulu, baru bagian bawahnya.
Dan pastikan semua baut terpasang teman-teman ya, karena aku sering nemuin oknum rakit PC gitu ya yang masang baut cuma 3 gitu. Itu kan berbahaya ya kalau misalkan PC kita ada goncangan yang lumayan dan mengakibatkan CPU kita jatuh atau gimana gitu ya. Oke, kita bautin dulu ya, kita kencang-kencengin semua lagi, pastikan semuanya kenceng ya, make sure semuanya kenceng. Dan ini dia hasil kabel manajemen yang rapih dan pemasangan motherboardnya ya. Dan ini aku bolongin 2 buat VGA tuh bagian belakang casingnya. Ini dia. Pastikan nggak ada kabel yang menyantel gitu ya di fan prosesor. Ini NVMe-nya atau SSD-nya, RAM dan lain-lain. Nah, ini. Kalau kabel manajemennya rapi kan enak gitu ya dilihat. Oke, di sini kita bakal aku pasang dulu kameranya dan nextnya kita bakal pasang VGA. Kita gulingkan dulu nih ya CPU kita agar mempermudah hidup dalam memasang VGA gitu ya. Nah, ini dia VGA kita GTX 1660 Ti. Ini 4 GB. Nah, kita tidurin dulu ya, biar gampang masuk VGA-nya masuknya. Dan di sini ada kuncian VGA-nya juga, pakai baut ya. Kita bisa lepas-lepas dulu. Sekali lagi agar mempermudah hidup tentunya. Ini di motherboard ada yang kurang kenceng, aku kencengin lagi. Karena aku mastiin aman semua ya ketika dibawa user. Nah, ini pastikan motherboardnya udah kenceng semua, aman. Ini ada aku bolongin 2 ya, karena VGA-nya kan butuh 2 ini. 2 baris kalau aku bilang. Kita lepas dulu ya shieldnya dari ini. Ini masih baru juga VGA-nya, masih ada pelindungnya noh. Nah, ini kita masukin dulu. Dari sini aku lupa untuk melepas kuncian dari VGA-nya teman-teman ya. Sorry ya. Nah, ini aku lupa ngelepas kuncian VGA-nya loh. Harusnya kan masuk ke bawah seng yang itu ya. Ini aku mau lepas dulu deh. Aku lupa ya, sorry. Nah, ini kok dilepaskan hidup lebih mudah ya. Nah, tadi nggak aku lepas loh. Oke, pastikan sudah masuk semua dan kita kunci di slot VGA-nya juga udah. Di sini kita bisa baut-bautin lagi ya. Untuk kunciannya, jadi VGA-nya kenceng di motherboard sama kenceng di casing ya. Karena kalau nggak kenceng VGA-nya bisa melengkung ya. Aku sering banget nemuin VGA melengkung. Nah, ini aku pastikan udah terpasang semua kaki-kakinya dan udah terkunci juga di slotnya. Nah, ini udah solid ya. Kita bisa pastikan lagi untuk kabel-kabelnya. Dan ini aku bakal pasang kabel power buat VGA. Karena GTX 1660 itu butuh 8 power pin tambahan ya.
Ini aku kasih satu kuncian lagi ya untuk VGA-nya. Nah, ikan makin kenceng gitu ya, jadi makin solid sama casing. Oke, power VGA udah tertancap ya, tertancap nggak tuh? Power VGA udah terpasang gitu ya. Ini penampakannya ya. Kabelnya rapi gitu ya. Ini ada power VGA-nya terpasang dengan sempurna. Pastikan nggak nyantel di kipas-kipas ya untuk kabel-kabelnya. Nah, ini ya. Sebuah kesempurnaan ini nih, rapih bener bos. Oke, bila udah kita bakal tes untuk nyala atau enggaknya ya. Kalau enggak ya itu yang aku bilang, kenapa untuk kabel manajemennya itu jangan di tirai permanen dulu atau di kabel tis permanen dulu ya, jangan dipakai kawat dulu ya secara permanen gitu. Prototipe aja dulu gitu kan. Kalau nggak nyala kita pretelin lagi gitu. Tapi harusnya di sini nyala ya, karena ini terpasang dengan sangat amat sempurna nih. Kita bakal tes, nyalain dulu ya. Yang penting nyala dulu. Ini yang nggak kepake kita cabut-cabutin dulu dah. Ribet bener bos. Nah, ini ya, biar melihat dalamnya berputar gitu ya. Aku pasang HDMI juga dulu. Kita bakal tes PC-nya. Ini ada yang udah terpasang, power udah terpasang. Kita bakal nyalain dulu. Dan ya, lupa nyetekin tombol on di power supply. Dan boom, nyala ya. Ini dia hasil rakitan kita. Ini by the way harganya 8 juta, udah siap buat game-game tahun 2022-2023. Jadi buat para gamer atau streamer yang pengen rakit PC ini ya, cakep bener ya. Untuk rakitan ini cukup murah. Di sini kita lihat dulu untuk spek lengkapnya teman-teman. Nah ini ya, muter semua kipasnya. Ini kipasnya rainbow, bukan RGB ya, rainbow gini ya. Ini kipas VGA juga muter semua aman, gak ada yang nyandel-nyandel klep gitu ya. Dan di sini kita bakal cek untuk spek lengkapnya di BIOS-nya ya. Ini dari napak atas ya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Oke, ini spek lengkapnya teman-teman. Aku bakal lihat dulu di BIOS. Ini kalau teman-teman lihat dalamnya ya. Aman semua, muter semua, RAM terpasang, SATA terpasang, kabel-kabel aman, rapih gitu ya. Usernya senang dilihat gitu kan. Nah ini spek lengkapnya di BIOS. SSD sama RAM-nya kebaca ya. Untuk Intelnya i3 Gen 10, RAM-nya 2400 MHz. Dan ini untuk SSD-nya dan lain-lain lah ya. Untuk fan muter normal. Ini dia. RAM-nya 16 GB sekali lagi. Core i3 Gen 10 ya. Ini total 8 jutaan. Udah cakep banget buat gaming tahun 2022 dan 2023. Itu by the way ada usernya noh, ngeliatin dari ini. Ya, aku sambil install ulang komputer bos, ya kan? Yang install ulang laptop gitu ya. Dan ini adalah komputer kerjaku ya. Aku sambil nyetel lagu tentunya gitu kan. Bentar, aku mau nyopot mouse dulu nih. Aku pengen ini dulu. Ini meja kerjaku teman-teman nih. Karena gak ada mouse gitu ya. Aku ambil mouse dari komputer kerjaku dulu.
Ini untuk harddisk sudah kebaca ya, untuk SSD-nya udah terbaca. Kita bakal ngecek harddisknya kebaca atau enggak. Oh, udah kebaca ya di sini nih, 500 GB. SSD-nya 256 ya. Ngapain aku capek-capek ambil harddisk ya. Oke deh, habis ini saya bakal install ulang tentunya, dan kita bakal installin beberapa aplikasi yang udah usernya request ya. Dan boom, ini udah saya install ulang, udah saya rapihin lagi, ini udah saya pasangin casing kacanya ya. Dan kurang lebih seperti ini ya hasilnya ya. Dan itu kurang kipas satu aslinya di belakang teman-teman. Cuman aku mesen belum datang. Dan ini dia udah aku install ulang, udah aku installin aplikasi default ya kayak Office dan lain-lain, dan usernya tuh minta diinstalin game GTA 5 sama PES ya. Kita bakal coba main PES-nya nih. Ini by the way PES-nya PES mod ya, dari PES 2021 di mod ke PES 2023 itu ya. eFootball 2023. Dan bonus wallpaper dari Pandava tentunya ya. Ini by the way TV ku yang jelek ya, ini cuman 60 Hz dan cuman di 1080p gitu ya. Kurang mantep emang TV-nya, tapi ya kalau buat kerja cakep-cakep aja. Sampai kenyang aing. Sekali lagi ini eFootball 2021 cuman di mod ya sama smoke patch jadi Football Live 2023. Ini pemainnya udah update dan secara grafik aku suka banget karena signifikan juga di upgrade grafiknya. Kita bakal tes main game dulu ya. Kita bot player aja. Ini juga udah update terbaru ya. Al Nassr udah ada Ronaldo bos. No, Ronaldo, Cristiano Ronaldo ya. Oke, kita bakal main bot match ya. Kita bisa berjudi sebentar di sini. Ini by the way udah maghrib ya, jadi pintunya aku tutup ya. Karena tokoku kalau maghrib tutup sebentar. Habis maghrib buka lagi. Itu yang keluar itu ini ya. Kalau misalkan teman-teman pakai Football Live 2023 pencet spasi bakal keluar menu seeder ya. Dimana menu seeder itu fungsinya buat ganti-ganti cuaca ya. Oke, di sini emang TV ku yang ampas ya. Ini kalau teman-teman lihat langsung ini smooth sangat ya sini ya. Dan lihat apakah gol bos. Cus. Ya, nggak gol bos. Ya itulah ya, ini rakitan 8 juta. Teman-teman udah bisa menikmatin game 2022-2023 dengan sangat mantep tentunya ya. Dan cocok banget buat streamer yang baru mulai karirnya gitu ya. Dengan PC spek semurah ini kita bisa streaming banyak game gitu ya. Ini semuanya partnya baru, ini kurang fan satu aja nih buat exhaust saja pembuangan. Tapi aku mesen belum datang gitu ya. Dan ini PC-nya juga upgradable buat tambah VGA atau motherboard juga makin cakep tentunya. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar PC gitu ya, seputar rakitan atau pengen rakit PC sekitaran Cilacap, bisa langsung datang ke Pandava Android. Tentunya harganya murah meriah dan bersaing, dan tentunya bergaransi juga gitu ya. Oke deh, mungkin cukup sekian ya buat konten apa nih, konten tutorial bukan nih ya, nggak tahu ya konten apa, tapi ini adalah keseharianku teman-teman ya, merakit PC atau salah satu pekerjaanku ya, merakit PC gaming seperti ini ya. Biasanya juga ada yang minta disettingin streaming segala macem. Tapi ini buat ngedit juga mantep ya. Ini yang minta rakit juga buat ngedit bos. Nah ini ya, makanya dia minta ada Photoshop, ada Premiere. Dan ini wallpaper dari Pandava Android tentunya, untuk promosi gratis gitu kan ya. Oke deh, mungkin cukup sekian ya buat konten pada hari ini. Jangan lupa di subscribe channel Pandava Android untuk konten-konten seputar Android dan komputer. Dan jangan lupa juga di share-share ke teman yang lain gitu ya, siapa tahu membutuhkan jasa dari Pandava Android. Oke, mungkin cukup sekian buat konten pada hari ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Goodbye. Dadah.